rasanya gimana perasaannya muncul? Iya, kayaknya saya terabaikan ya. Nah, rasanya. itu yang menghina tadi. Kok dia nggak fokus sama aku nih? Mohon izin untuk melepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa untuk kita semuanya, khususnya bagi para pejuang rindu dimanapun Anda berada. Kami sangat bangga dan bersyukur untuk mengetengahkan salah satu program Ana Lasmanah Menyapa RSUD Haji Ana Lasmanah Banjarnegara. Kali ini kita dalam platformnya adalah Ngobrol Rindu, Ngobrol with Ana Lasmanah, bikin hati berseri dan sahdu. Nah, kita akan mengetengahkan tentang salah satu hal fenomena di sekeliling kita yang tentunya sangat akrab dengan diri kita. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ibnu Sina, SPSI, MPSI, psikolog, salah satu psikolog yang ada di RSUD Haji Ana Lasmanah Banjarnegara. Nah, sahabat-sahabat para pejuang rindu dimanapun Anda berada, nah pada pagi hari ini ataupun pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang salah satu fenomena yang mungkin sangat akrab di diri kita, yaitu tentang vaping. Nah, vaping itu apa? Kemudian dampaknya bagaimana? Sebabnya seperti apa? Akan kita kulas bersama seorang ahli. Beliau adalah psikolog klinis juga yang ada di RSUD Haji Ana Lasmanah Banjarnegara. Beliau adalah lebih dekatnya disapa dengan Kak Gones ataupun Bunda Gones Saptowati. Kalau saya panjangkan namanya adalah Saptowati, sapaannya top, terbawa hingga relung hati. Maka akan kita sapa beliaunya. Kak Gones. Oh, ternyata dia lagi sibuk. Kak Gones? Iya. Oke. Sedang sibuk ya? Mohon maaf, saya izin lepas masker dulu ya. Oke. Kayaknya sibuk sekali nih kakak nih. Oh, mohon maaf, bukan sibuk, tapi mencoba menjawab beberapa chat dan beberapa komen itu yang tanpa disadari mungkin aku sudah bikin pubbing. Jadi tadi pubbing ya itu ya? Iya, itulah yang mau kita obrolin siang hari ini. Oke, jadi kita akan obrolin tentang pubbing tadi. Sebenarnya saya masih rancu ataupun belum tahu tentang pubbing itu apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih ke pubbing itu apa sih Kak? Pubbing itu kalau dari kita berbicara tentang definisinya itu kan berasal dari kata phone and snubbing gitu. Phone itu adalah telepon, snubbing di sini artinya menghina. Jadi bagaimana perilaku kita saat berinteraksi dengan orang lain, tetapi kita lebih asik dengan telepon atau gadget kita sendiri yang otomatis membuat orang lain tersinggung. Jadi mau tanya nih, yang di Ibnu rasakan waktu saya main sendiri asik sendiri itu gimana tadi? Oke. Jadi tadi sepertinya memang saya kayaknya dicuekin ya. Itu ya, merasa dicuekin. Iya, apalagi tadi saya sudah ngobrol panjang tadi di awal. Mungkin nggak kedengeran apa yang saya omongkan tadi ya Kak ya? Karena biasanya kan terfokus, apalagi saya orang visual ya. Orang visual tuh kalau melakukan sesuatu ya fokus di situ, dia mungkin jadi kayak nggak denger dan sebagainya. Dan itu rasanya gimana perasaan yang muncul? Iya, kayaknya saya terabaikan ya. Nah, rasanya. Itu yang menghina tadi, snubbing maksudnya tuh merasa terhina, kok dia nggak fokus sama aku nih, kok dia malah fokus sama gadget. Jadi pubbing itulah definisinya seperti tadi. Phone snubbing, yaitu mencoba berperilaku saat berinteraksi dengan orang lain tetapi lebih memilih gadget sebagai bentuk perilaku yang tanpa disadari mungkin bikin orang lain jadi sakit hati, merasa tercuekin dan sebagainya. Itu sih kalau kita bicara pubbing. Dan mungkin Mas Ibnu
kayaknya nih mungkin tadi ya itu sebagian kecil perilaku yang contoh perilaku fubbing itu sendiri ya. Dan sepertinya kalau kita mau jujur banyak kan yang melakukan itu di berbagai tempat. Tidak harus kadang mungkin Mas Ibnu lihat lagi acara makan bareng asik kan sama gadgetnya sendiri, atau bahkan kita dirimu, aku sama teman-teman kita saat habis ngetes dan sebagainya kita makan bareng atau ngopi bareng, ada kalanya tanpa disadari kita melakukan tadi fubbing. Jadi bisa jadi tanpa disadari nih ya. Jadi tanpa disadari, apalagi bisa jadi kita ini lebih sadar kepada phone kita ya. Ya sehingga kita sepertinya secara tidak sadar pun juga menghina orang di sisi kita ya. Rasanya kan jadi kok dia lebih milih handphonenya sih daripada aku gitu. Nah kan temanya, kalau tema hari ini kan kita fubbing, dinamika fubbing dengan kesehatan mental remaja. Mungkin nanti akan kita coba bicarakan lebih detail, lebih dalam, dan lebih menariknya kalau tidak salah tanggal 26 besok itu kan hari anti narkoba kalau tidak salah. Artinya sebenarnya nanti kalau kita berbicara fubbing lebih dalam, ini ternyata nyangkut nyerempet-nyerempetnya ke adiksi, dalam artinya adiksi gadget, seperti itu Mas Ibnu. Jadi malah ternyata fubbing ini bisa disangkut pautkan dengan tadi ya kecanduan gadget tadi ya. Apalagi tanggal 26 nanti ada tentang narkoba ya. Hari anti narkoba kalau tidak salah. Hari anti narkoba. Kembali lagi tadi kan. Fenomena fubbingnya tadi. Mungkin tadi sudah diutarakan sebenarnya definisinya fubbing itu apa gitu. Tetapi mungkin tanda-tandanya ataupun bagaimana sih seseorang itu bisa dikatakan fubbing itu seperti apa sih? Mungkin tadi saat kita awal itu mungkin contoh tuh bagaimana terlalu asik dengan gadgetnya. Kemudian biasanya dilakukan dalam situasi-situasi interaksi. Entah interaksi itu banyak, sosial, atau berdua. Berdua ini bisa jadi kan suami dan istri tuh. Karena menarik nih Mas Ibnu, beberapa penelitian menyebutkan 70% kalau tidak salah pasangan itu merasa dinomorduakan oleh pasangannya karena tadi asik dengan fubbingnya dari para fabber. Jadi fabber itu sebutan untuk orang yang suka fubbing. Fabber ya? Ya, jadi ini ternyata itu kalau dilakukan secara berpasangan suami istri, bayangin nih Mas Ibnu pulang, kemudian Bu Dida dicuekin malah asik jawab chat butterfly gitu kan, atau saya pulang suami saya tak cuekin, beliau ngobrol banyak beliaunya, tapi saya ada cuman iya tetapi nggak benar fokus. Jadi itu contoh-contoh perilaku fubbing yang mungkin kita nggak sadar, tapi itu benar-benar kalau kita nanti bicarakan lebih dalam lagi berdampak secara kesehatan mental. Nah mungkin gini kan tadi ciri-cirinya. Terus kalau remaja pada kumpul tuh kemudian bawa gadget bareng nih, kayak kemarin di rumah saya, anak saya kan SMA kelas 2 tuh pada kumpul tuh bawa gadget masing-masing. Apakah termasuk fubbing? Dilihat dulu dia ngapain. Ternyata dia lagi mabar untuk turnamen, mabar kalau tidak salah ML, Mobile Legends kan. Itu bukan fubbing karena disadari sepenuhnya dan memang ini ada tujuannya. Mereka kan mainnya gitu kan, itu bukan fubbing karena ya tadi ternyata mereka ada tujuan, ada goalnya untuk kompetisi. Jadi ada kan lihat kok asik ya di sebuah tempat masih asik sendiri gini ya, kita lihat itu bukan fubbing, itu kan ada tujuan khusus. Sementara kalau fubbing tujuan dia nggak sadar kalau sudah nyakitin orang lain gitu sih. Bisa jadi begini nggak Kak, umpamanya berbeda tujuan ya. Kalau tadi kan satu tujuan ya, bareng-bareng memang satu tujuan. Karena ada satu tujuan maka semuanya menyatu terhadap satu tujuan itu. Sementara kalau fubbing ini ada tujuannya berbeda begitu. Yang satunya itu pengennya cerita, tetapi bisa jadi dunianya yang satunya lagi ngobrol kepada siapa begitu gitu. Jadi ada perilakunya tidak disadari. Kemudian habis itu juga tujuannya berbeda, ada interaksional keduanya begitu. Kemudian saling memiliki tujuan yang mungkin berbeda begitu. Yang satunya seperti apa begitu ya. Saya luruskan lagi. Perilakunya bisa tidak disadari dan disadari. Contohnya gini, aku sama Mas Ibnu ngopi bareng, Mas Ibnu curhat banyak, tok gitu. Saya merasa ini curhatannya sudah nggak asik deh.
Salah satu bentuk aku mau menunjukkan sebenarnya aku lagi bosen dengar ceritamu, aku ambil gadget. Disadari kan, ini dia berperilaku ada tujuan khusus. Ambil ini untuk ngalihin perhatiannya, untuk membuat ya emang sengaja tadi akhirnya bisa disadari, bisa tidak disadari. Saya luruskannya seperti itu ya, Fabing itu. Jadi dia memang sudah punya rencana untuk benar-benar dalam tanda kutip menghina tadi ya. Iya, tujuan phone snubbing ya, menghina tadi ya. Itu kan kita lihat juga sebenarnya sering terjadi di interaksi kita ya. Banyak kita kumpul ya, ini nggak asik, ini bosen, ini cerita sendiri, ini lama-lama kan ini sebagai bentuk pengalihan perhatian atau untuk mengurangi rasa bosennya saja bisa jadi. Tapi kan dia sadar ngambil handphone itu untuk mengalihkan pikirannya yang bosen dengerin temennya cerita, denger yang satunya ngegombal atau apa gitu kan. Kan ABG kumpul gitu, remaja-remaja kumpul, kemudian ya bisa jadi ini emang dia sadar sengaja ngambil buat oke lah, terus dia ada chat, dia balas, ada yang komen di status dia balas, seperti itu. Berarti tidak mesti dia ini diajak untuk berbicara ya. Yes. Tidak diajak interaksional juga ya. Jadi umpamanya ada 5 orang nih ada 5 orang. Nah, 1 orang ini sedang cerita ke dalam grup itu begitu. Kemudian ada yang mendengarkan, kemudian ada yang tadi sibuk dengan HP-nya ataupun ini berarti yang melakukan Fabing ini bisa jadi tetap seperti itu juga. Fabing juga ya. Atau mungkin bisa jadi saya sering melihat kalau dalam situasi yang resmi kadang-kala umpamanya ada ada yang memberi sambutan begitu ataupun lagi ya seremonial seperti apa begitu. Kemudian banyak orang yang atau bahkan mungkin bisa jadi kalau kita yang muslim umpamanya ya Jumatan gitu ya. Nah, itu sedang berceramah begitu, kita sengaja mengeluarkan HP untuk scrolling dan segala macam juga termasuk Fabing juga. Iya. Kenapa Fabing? Coba kita posisikan Mas Ibnu jadi penceramahnya atau Mas Ibnu jadi pejabat yang memberikan pidato. Saat tahu audiensnya nggak memperhatikan kita, tapi malah rasanya terhina juga kan. Bisa jadi seperti itu, walaupun nggak diajak komunikasi interaktif ya, tapi dalam satu momen itu di tempat tersebut dia masih asik. Padahal acaranya jelas sambutan bla bla bla, kita dengarkan ceramah dari bla bla bla, tapi kita nggak fokus tapi itu kan berarti kita yang di depan yang lagi ngomong, yang lagi memberikan tausiah dan sebagainya, pasti rasanya gitu kan, terhina. Itu ya Fabing itu seperti itu. Jadi luas sekali ya. Bisa jadi disadari, bisa jadi tidak disadari. Ketika disadari memang tujuannya memang ya saya merasa bosan dengan apa yang disampaikan orang lain itu, kemudian habis itu ya dengan sengaja dikeluarkan HP-nya untuk menolak ataupun ya tidak cuek lah seperti itu ya. Ya itu yang berkaitan dengan ciri-cirinya ya. Berarti siapa aja nih yang bisa melakukan Fabing itu, siapa aja nih Bu? Ternyata tidak harus remaja saja ya. Bahkan kita lihat nih, kan sekarang anak balita tuh dipegang gadget ya. Dari mulai siapapun yang dia sudah memakai gadget untuk kesenangan dia sendiri, untuk komunikasi dan sebagainya. Kita lihat anak-anak balita sudah banyak pegang gadget. Bahkan mungkin sekarang anak kayak kasus kita nih di rehab medik itu kan sebenarnya beberapa kasus muncul karena ya terlalu dini pegang gadget tadi. Anak mungkin paribasannya sekarang itu ya baru lahir itu yang kenalnya dia bukan siapa tapi gadgetnya, karena cekrek gitu kan, nangis cekrek gitu kan, upload. Jadi anak-anak mungkin balita atau bayi itu yang pertama kali dia kenal bukan orang-orang signifikan othersnya, tapi ya itu gadget cekrek gitu. Jadi kalau saya bilang dari mulai anak-anak sampai gerontologi atau sampai lansia itu bisa jadi menjadi pelaku Fabing. Karena semua orang yang memanfaatkan gadget untuk entah itu komunikasi, entah itu just for fun dan sebagainya, itu adalah bisa menjadi pelaku Fabing. Berarti siapapun yang sudah terpapar nih sama HP, berapapun usianya, berapapun bahkan bisa jadi belum lahir pun sudah terpapar juga mungkin. Kan sekarang kita tahu nih anaknya gitu kan langsung cekrek gitu kan. Dari awal keluar ataupun awal lahir ya, dari awal lahir sampai mungkin sekarang sudah generasi apapun sudah terpapar juga ya, dari generasi yang paling
old mungkin sampai zaman now siapapun sudah terpapar juga ya, sudah Betul. bisa melakukan vaping juga ya. Betul. Audio Jungle. Audio Jungle. Bro, gue ada bener bagus nih. Gue dapat dari kota tadi, katanya enak banget. Apa nih? Gaul amat sih lu, padahal lu udah banyak artis yang pakai lo. Allah, kata siapa? Lu punya pacar kan? Pengen dianggap pacar lu gaul kan? Makanya coba dulu aja. Lah, ya udah sini. Mas, apa nih? Oh, itu dari teman tadi. Ih, kamu tahu kan ini benda haram? Cepet buang. Apaan sih, orang dikasih temen juga kok malah dibuang? Nyoba dikit doang, emang apa salahnya sih? Dasar aib masyarakat. Emang artis nyoba narkoba malah tambah terkenal. Mas, kita putus. Mas, Oke. Jadi itu tadi ya berkaitan dengan vapingnya ya. Vaping sudah ada dicirikan, kemudian siapa aja begitu. Oke. Berarti kalau seandainya pernah gini nggak? Kan tadi sudah disampaikan katanya Kak Gones kan di ini nih rehapedik juga di klinik psikologi nih. Mungkin pernah nih ada kasus-kasus ataupun pernah menemukan atau pernah mengalami nih yang berkaitan dengan vaping ini di kalangan mungkin pernah ditemukan Remaja ya. Kasus terberat yang saya tangani, kalau saya bilang vaping itu adalah bagian dari adiksi gadget atau internet. Jadi vaping itu adalah salah satu bentuk perilakunya, turunannya. Kalau kita tarik lagi ke dalam itu, waktu saya tangani kasus ini ada lebih ke, kalau kita definisi, walaupun kita paham nih, Mas Ibnu juga psikolog, bahwasanya adiksi gadget IAD, Internet Addiction Disorder, belum masuk di SM. Oke. 5 buku panduannya orang-orang psikologi lah atau psikiater lah, dimana itu belum masuk kategori gangguan mental dan sebagainya, tapi itu masuk ke gangguan perilaku. Vaping, perilaku asik tadi dengan handphonenya saat berinteraksi dan sebagainya, itu adalah ciri turunannya, ada bagian dari perilaku si orang ini, berarti sudah adiksi, sudah candu gadget dia, candu internet, karena sampai tadi mungkin sampai lupa waktu. Yang kalau ditanya saya, paling parah waktu itu saya tangani kasus remaja, dan itu menurut saya sudah mengarahnya tidak hanya depresif atau anxiety saja, tetapi lebih sama schizophrenia. Kalau kita lihat itu kan gangguan mental yang sudah sangat klinis, sehingga si anak ini benar-benar memutus hubungan sosial dengan orang terdekatnya. Bahkan dia hanya mau keluar kamar jika pipis, itu saja. Mandi pun belum tentu mandi seperti layaknya kita 2 kali sehari. Makan pun si orang tua itu masukin ke sini. Ini dampak terberat kalau dia sudah candu kan. Artinya dia sudah nggak peduli. Bahkan komunikasi dengan orang tua tuh dia lakukan pakai chat. Aku butuh disuplai data, pakai dataku segini. Kalau tidak dia mengancam macam-macam sih ancamannya.
kalau tidak aku bunuh diri dan sebagainya. Itu adalah sampai itu gangguan klinis yang paling parah. Kemudian kalau ditanya lagi di rehab medik, apalagi yang muncul? Kita lihat sekarang, Mas Ibnu juga tahu persis di klinik kita itu banyak anak-anak datang ke rehab medik, akhirnya kita masuk ke psikologi, okupasi terapi ataupun terapi wicara, itu karena tadi kesulitan bicara, gangguan pemusatan perhatian. Kalau kita tarik mundur lagi, si anak-anak ini ternyata juga tadi tanpa disadari orang tuanya, saya bilang ini orang tuanya karena anak balita nggak mungkin dia bisa beli gadget dengan sendiri, orang tuanya yang memfasilitasi sedemikian rupa, yang akhirnya beberapa kasus waktu kita lakukan edukasi, pendampingan, asesmen, konseling sebagainya, ternyata pengakuan dari orang tuanya, saya sibuk jualan online, jadi anak saya supaya diem saya kasih ini biar dia juga asik dengan itu. Dari usia 2 tahun, dari bahkan ada 1 tahun, bahkan anak tengkurap di dalam boxnya pun sudah dikasih gadget. Kan anak tengkurap nih, box bayi nih, biar anteng, depannya tuh kasih gadget biar dia bisa lihat si ibunya, mungkin bisa jualan lah dan sebagainya atau apapun. Ini yang terjadi. Jadi fubbing itu kalau kita runut lagi Mas Ibnu, faktornya ada 2 saya bilang penyebab fubbing, eksternal dan internal. Apa itu eksternal? Ya tadi kalau anak-anak ya tadi fasilitas gadget yang mudah oleh orang tuanya. Karena beberapa dulu saya pernah komunikasi dengan, ya kan kasihan Bu, itu anak-anak yang lain tetangganya dia dapat. Itu yang pertama ya, fasilitas yang mudah, dan gadget itu sekarang mudah banget. Bahkan murah-murah pun sudah dapat gadget murah dengan fasilitas yang oke gitu, fitur-fitur yang oke. Yang kedua adalah mau tidak mau pandemi COVID ini membuat seseorang anak, individu, anak-anak saya bilang, atau remaja yang semula memang tidak boleh difasilitasi oleh gadget, mau tidak mau orang tua kasih itu. Saya contoh pribadi, anak saya sudah nomor 1 kesepakatannya Mas Noval difasilitasi gadget kalau sudah umur minimal 14 tahun waktu itu. Oke, aman. Adiknya yang 2 tidak bisa saya berikan seperti itu. Kenapa? Pandemi kemarin mau tidak mau saya harus fasilitasi mereka karena berbagai tugas itu online. Artinya ini sistemnya di luar si individu itu sendiri ya. Jadi sistem di situ karena sekolahnya harus daring dan sebagainya. Ini pun mungkin juga dialami remaja-remaja kita. Bisa jadi remaja-remaja kita pun, adik-adik remaja ini sebelumnya tidak se-fubbing atau tidak secandu gadget sebelum ini. Yes. Okay. Tetapi karena tadi mau tidak mau terpapar. Kemudian awalnya sih untuk tugas-tugas ya, tapi kan pasti berselancar ke tempat-tempat lain karena luar biasa kan, kita mau apa aja boleh kok di situ, bisa gitu loh. Mau game yang macam apa saja lah bisa, mau nonton apa aja bisa asal ada tadi data kan atau wifi. Jadi kalau bicara wifi kan, kalau kita belajar psikologi ya Mas Ibnu, piramida Maslow tahu ya, bagaimana peaks puncaknya need motif seseorang orang itu adalah aktualisasi diri. Yang paling dasar apa Mas Ibnu masih ingat ya? Yang paling dasar itu adalah fisiologis. Yes, makan, minum dan sebagainya. Betul. Tapi ternyata itu dikalahkan. Yang paling dasar itu anekdotnya itu sekarang wifi, jaringan internet. Anak-anak kita, remaja-remaja kita bahkan rela nggak makan, uang jajannya tidak buat makan. Saya ingat nih. Jadi sekarang itu sudah bukan lagi urip mampir ngombe, tapi adalah urip mampir wifi, wifi begitu ya. Gitu ya. Iya, kalau dulu sempat awal-awal saya jalan urip mampir ngecas, ada itu bukunya ada. Yeah. Kemudian habis itu sekarang sudah berkembang lagi urip mampir nge-wifi itu. Yeah. Benar sekali berarti ya. Fasilitasnya semakin mudah ya saat ini. Iya. Bahkan kalau ditanya, aku mending nggak jajan asalkan bisa buat paket. Atau ditanya, pernah ada survei menarik waktu itu, ada anak remaja ditanya, kamu ketinggalan dompetnya sama ketinggalan gadgetnya lebih cemas mana? Pasti kan jawabannya lebih cemas kalau ketinggalan HP-nya, gadgetnya. Pasti pulang gitu kan. Dompet enggak lah, makan ya. Itu kan sama kayak tadi analogi bahwa kebutuhan dasar yang paling dasar bukan lagi makan minum, tapi tadi bagi remaja itu sesuatu. Ini menarik. Oke. Nah, berarti kan tadi
ada dua ternyata ya, ada dua faktor yang bisa menyebabkan seseorang vaping. Yes. Di mana vaping ternyata bisa jadi dampak turunannya dari gadget yang dia itu adiksi gadget itu ya. Semulanya memang tadi sudah dikatakan bahwa banyak sekali orang itu memberikan fasilitas secara mudah ya. Orang tua yang dengan beribu alasan bahwa oh ini untuk mengkondisikan anak supaya anteng, oh ini loh biar yang lain saja sudah punya, kok kami ini belum ngasih ke anak begitu nggih. Oke, nah itu dari eksternalnya seperti itu. Kalau internalnya seperti apa? Nah, internalnya kita mau lihat kepribadian di si anak itu sendiri. Maksudnya kayak gini, apakah si anak ini rentan nggak terhadap kesehatan mental? Oke. Apakah si anak ini adalah secara dia pede tidak, konsep dirinya bagus tidak, sama seperti turunannya, artinya profil-profil orang yang gampang adiksi dan tidak itu kan kelihatan banget. Biasanya kita lihat kan basicnya dia memang anak yang tidak pede, konsep diri, citra dirinya mungkin kurang bagus, sehingga kenapa dia vaping, karena dia butuh diakui. 87% ya Mas Ibnu, anak remaja kita tuh lebih suka berkomunikasi via chat daripada langsung. 87%. Kenapa coba? Bisa jadi dia nggak pede kan, saat harus ngomong langsung, natap mata, interaksi langsung, enggak. Nah ini bisa ditarik mundur bahwasanya faktor-faktor internal ini yang bisa jadi membuat dia dan bisa jadi bahasa di chat dia akan berbeda saat kalau di chat sangat ekspresif bahkan, tapi waktu ketemu langsung diam 1000 bahasa dan tidak bisa ngomong. Itu pernah mungkin ditemui Mas Ibnu juga. Apalagi begini juga ya Kak ya, kalau seandainya dia ini sudah terpapar sama HP dari sejak dia lahir tadi ya, yang sudah diutarakan di depan tadi, apalagi sudah dari kecil dia terbiasa bahwa bukan makhluk sosial nyata tetapi makhluk sosial maya gitu ya. Jadi sudah terbiasa dari kecil, bahkan berarti sudah menjadi karakter dia, sudah terbiasa menjadi karakter, bahkan menjadi kepribadian seperti itu ya. Bisa jadi ya. Bukan ini kalau berbicara vaping pada remaja dan kesehatan mental, sebenarnya ini penelitian udah banyak dan memang korelasi positifnya pasti akan sampai pada adiksi itu sendiri. Oke. Tadi yang sudah dikulas tadi tentang faktor internal dan juga faktor eksternal tadi sudah. Betul. Faktor internal juga sudah begitu ya. Ternyata faktor internal tadi juga sangat berpengaruh terhadap adanya vaping ini. Ya. Berarti semakin dini seseorang itu terpapar gadget, nantinya dampak vaping ini semakin besar terjadi begitu, okay? Oke, berarti tadi saya pengen ngulas juga ya tentang ketakutan si anak ini ataupun siapapun orang yang saat ini tuh lebih takut ketinggalan gadgetnya daripada dompetnya begitu, atau bahkan lebih takut juga ketinggalan gadgetnya daripada ketinggalan pasangannya begitu bisa jadi. Oke, ini gimana nih Kak? Jadi kalau tidak salah ada dulu sempat viral juga namanya nomophobia gitu ya, atau no mobile phone phobia. Itu bagaimana ini Kak? Ya, itu kan berarti akan muncul kecemasan. Ada yang kurang, ada sesuatu. Bagian ini yang kita bilang ini ada bagian dari adiksi. Ada salah satu ciri adiksi itu sendiri kan tadi ada kemelekatan yang berlebihan, dimana saat dia tidak dapat suplai itu dia akan, kalau orang udah dapat narkoba mungkin sakau dia gelisah. Kayaknya munculnya perilaku gelisah remaja gitu ya, sampai ke sekolah buka tas, mana ya gadgetku, pelajaran saya pastikan dia tidak akan konsen, dia pasti gelisah tadi. Sama kayak orang sakau, gak dapat morfin, gak dapat ganja atau apapun narkotika gitu, dia akan gelisah, perilakunya itu akan muncul. Nomophobia seperti itu kan, karena basicnya itu anxiety, kecemasan, dia cemas, gelisah. Jadi ya benar tadi lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan gadget yang bikin dia nanti gak konsen, gelisah, bingung. Nah itu kan, jadi kalau kita turunkan lagi kan, dia lupa. Bisa aja kalau sudah main kayak gitu, kalau kita bicara IAD, Internet Addiction Disorder atau candu internet itu, satu dia bisa jadi dia nggak lupa waktu. Kemudian tadi muncul kalau itu hilang
dia akan bingung dan gelisah. Kemudian bedanya lagi kalau dengan Fabing mungkin ya dia lebih, kalau sehari ini dia 5 jam gitu ya pasti akan meningkat. Keesokannya nagih gitu, kayak orang makai gitu kan, nagih. Pertama sekian gitu, nanti nagih. Ya, merasa Pertama kurang mungkin terus yes, gitu ya. cimeng, nanti nambah apa, jadi apa itu. Jadi bedanya Fabing dengan IAD memang seperti itu. Jadi sekali lagi Mas Ibnu, ini mungkin kan yang dialami remaja kita. Dia sampai sekolah buka tas, lupa gadgetnya nggak ke bawah gitu. Atau saya panjenengan tanpa disadari ini ternyata kemelekatannya udah berlebihan dengan gadget itu, yang kalau tidak dikendalikan, kalau kita tidak bisa kontrol, itu akan membahayakan diri kita. Seperti yang saya sampaikan contoh kasus tadi tentang muncullah si Sofren ya, sampai dia bener-bener schizofren yang muncul sampai ada halusinasi dan sebagainya. Si Sofren sampai bisa jadi mungkin dia akan depresif, moodnya itu sangat low banget, atau muncul anxiety tadi yang nomofobia itu, nomofobia yang akhirnya dia bener-bener akan takut, cemas kalau nggak bawa gadget. Itu kalau memang tidak bisa kita kendalikan Fabingnya. Atau Fabing itu kan sekali lagi saya bilang Fabing bagian dari IAD. Yang dikendalikan tadi adiksinya. Fabing itu kan perilaku turunan, bagaimana dia berperilaku negatif saat bersama-sama orang lain, tapi menunjukkan perilaku yang tanda kutipnya menghina dengan asik sendiri, berselancar di dunia maya. Nah ini menarik kan Mas Ibnu, kenapa? Atau mungkin kalau di prosentase statistik remaja mungkin lebih banyak gitu ya tentang adiksi ininya. Kenapa? Karena sebenarnya kita paham betul ciri khas remaja, salah satunya di fase remaja itu, di saat mereka masuk kategori remaja itu adalah bagaimana kebutuhan eksistensinya, kebutuhan untuk diakuinya sangat besar. Lah ternyata gadget, sosmed dalam hal ini adalah memfasilitasi semua itu. Walaupun kita tahu sendiri juga bahwa bisa jadi pengakuan itu dilakukan dengan cara-cara bisa positif atau negatif. Maksudnya bisa jadi dia dengan berprestasi menunjukkan hobi fotografinya yang keren, oke diupload, kemudian dapat komentarnya oke, bagus. Bisa jadi dia berusaha, kalau kita lihat kan kadang perilaku negatif pun sekarang diapresiasi kan. Luar biasanya netizen kita pun, bahkan perilaku negatif pun bisa saja nanti komentarnya banyak. Lah komentar yang banyak ini adalah salah satu bentuk kepuasan tersendiri bagi remaja. Wih, aku eksis loh, aku diakui loh. Apalagi like ya, subscribe, sekarang gitu ya. Viewers, itu sudah pertanda kalau seandainya banyak viewersnya, subscribesnya, kemudian likesnya, pastinya juga akan dimaknai kalau dia diakui di ranah sosial media begitu ya, atau media sosial ya. Nah kalau seandainya kita kembalikan tadi ke Fabingnya tadi, berarti begini, kalau seandainya orang ini bisa jadi Fabingnya itu bisa jadi tidak disadari, dan kemudian dia merasa malah dia mendapatkan kenyamanan dari Fabingnya. Bisa jadi seperti itu ya Kak. Berarti dia karena kan lebih fokus kepada gadgetnya, dia lebih fokus kepada HP-nya tadi, atau bahkan di media sosial begitu, daripada dia berinteraksi dengan orang lain. Berarti kan dia memiliki atau mendapatkan kebermanfaatan dalam tanda kutip dengan Fabing ini. Gimana nih kalau menurut Kak? Ini yang dialami banyak remaja kita. Jadi mereka, apalagi yang tadi Mas Ibnu sampaikan, dia sudah terpapar dari dini bahwa semuanya itu kayak nggak realistis gitu loh. Jadi berselancar komen atau apapun tuh akan dengan bebasnya, dengan nyamannya gitu kan. Apalagi tadi disampaikan like-nya banyak, subscribe-nya banyak, komentarnya banyak, itu tambah peak experience-nya dia gitu. Kan tadi kalau kita bicara hierarkinya Maslow itu kepuasan ini. Apalagi tadi saya bilang berkali-kali bahwa remaja itu salah satu ciri khasnya adalah diakui eksistensinya. Lah kalau ternyata di dunia nyata dia tidak diakui, dan ternyata di dunia maya itu dia bisa bebas, karena kan dunia maya itu kontrolnya akan sangat lebih tipis dibandingkan dunia nyata. Terima kasih Kak Konis, tadi penjelasannya sudah panjang lebar kali tinggi ya berkaitan dengan
eksistensi remaja ya. Yes. Oke, jadi bisa jadi ini sangat berpengaruh kepada kesejahteraannya, psikologisnya dari setiap pengguna gadget ya. Atau mungkin bisa jadi ini merupakan ada seseorang yang kalau seandainya dari melakukan vaping ini ada yang senang juga, ada yang dirugikan juga tentunya. Begitu. Nah, menurut kakak sendiri begitu. Ini berarti ada kaitannya dengan kebahagiaan orang itu menggunakan gadget dan kemudian sampai dia melakukan vaping begitu. Ini akan berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang juga ya berarti. Pastinya. Gini. Penelitian menyebutkan pasangan yang dimana salah satu pasangannya melakukan vaping itu ternyata SBB-nya turun atau kebahagiaannya jadi turun. Jadi komunikasi 70% kalau tidak salah itu saya pernah baca. Jadi komunikasinya jadi nggak asik gitu loh. Komunikasinya itu kan jadi pasti hambar. Dia ngomong apa yang satu jawab, ya, oke. Tidak benar-benar hadir. Kalau kita dilatih untuk kalau berkomunikasi dengan orang itu hadir, mindful, mata, hidung, telinga kita juga memang hadir, bahkan sentuhan. Jangan kan buat nyentuh pasangan, lebih nyentuh ini kan? Yeah. Harusnya kan ini suami pulang atau mungkin kalau remaja gitu sahabatnya datang curhat gitu ya, dia bisa aja asik cuma dengerin gitu, asik lagi dengerin, hampa. Jadi saya bilang yang merasakan dampak itu adalah partnernya, korban pabernya, korban dari paber ini. Jadi dia mungkin karena nggak sadar tadi ya, tapi lama-lama kan muncak tuh sampai akhirnya bisa jadi kalau ini sudah sampai ke pasangan disharmoni hubungan yang mungkin kalau pasangan bisa jadi ini mungkin orang bilang padahal masalahnya sepele loh kok bisa cerai gitu, padahal masalahnya kan basicnya komunikasi sebenarnya. Bagaimana orang kalau sudah tidak merasa dilecehkan dalam arti bukan dilecehkan gitu ya, tapi merasa kehadirannya tidak diakui, bahwa dia eksistensinya tidak diakui, bahwa dia tidak benar-benar diterima karena yang tadi asik kan, yang terjadi seperti itu. Jadi akan berkorelasi positif terhadap tingkat kesejahteraannya yang turun. Jadi korban vaping ini oleh Faber ini akan merasa kok aku jadi kita atau mungkin remaja itu pacaran, aku pacaran tapi kok kayaknya nggak ada dia, aku ada tapi antara ada dan tiada nih. Dia asik main game online, dia masih mabar sama temannya yang di sana, aku di sini, aku dianggurin, aku nggak diajak ngobrol. Maksudnya itu, jadi pasti akan, dan memang penelitiannya ada turun tingkat kebahagiaannya. Kalau kita orang psikologi bilang SWB gitu ya, turun. Jadi berkorelasi pastinya itu. Dan masalahnya juga ini kan nggak terjadi sama. Jadi ini dialami korban-korban vaping. Siapa korban vaping di sini? Lah kalau itu kita orang tua, jadi anak-anak kita korbannya. Karena kita asik tadi. Dia bilang apa, cerita apa, kita asik gini. Kalau itu pasangan, itu bisa jadi suaminya atau istrinya atau pacarnya atau relasinya. Kalau itu partner bisnisnya, bisa jadi atau itu teman teamworknya dalam bekerja, bisa jadi dia merasa tadi, kok aku nggak, bosku gimana sih, aku lagi cerita tentang peningkatan market dan bla bla bla, kok dia itu berkorelasinya pada itu. Oke, berarti saya tegaskan nih, berarti yang para pelaku vapernya mungkin bisa jadi SPB-nya tinggi, bisa jadi, ataupun kesejahteraan psikologisnya tinggi mungkin karena dia mendapatkan manfaat dari perilakunya itu. Sementara korbannya ataupun penyintas dari vaper atau vapingnya itu, para orang-orang yang dikenai atau terkena dari vaping tersebut pastinya biasanya kebahagiaannya turun begitu ya. Apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa bisa jadi dia itu melakukan atau berkontak di sosial media jauh lebih dipentingkan daripada berinteraksi dengan dirinya, baik itu dengan pasangannya, baik itu dengan anaknya dan segala macamnya begitu ya. Atau bisa jadi sebenarnya SWB-nya juga tidak tinggi. Oke. Kenapa? Subjektif well-being atau kebahagiaan otentik itu kan sama gini deh. Orang pakai narkoba, fly kan, itu senangnya minta ampun tuh. Tapi itu nggak otentik kan? Itu semu, sesaat. Saat dia dihadapkan pada realitas bahwa ternyata setelah dia selesai berselancar dan sebagainya, nemu realitas anaknya marah-marah, pasangannya, otomatis kan dia, ih gini ya, aduh ternyata aku sudah melukainya ya. Bisa jadi merasa bersalah. Jadi bisa jadi saya bilang tampaknya, jadi kayak orang candu lah. Orang candu itu ya pas lagi nyandu itu ya, wah gitu kan.
dia sudah mungkin fix gitu ya experience, tapi in the fact kenyataannya secara otentik pastinya dia hampa. Oke. Dan kenapa dia memilih ini? Karena dia hampa, meaningless, dia hampa dia. Kenapa milih sesuatu yang tidak real? Karena dia tadi lebih merasa bebas mengekspresikan sesuatu. Kalau real belum tentu, mungkin dia inferior. Aku diterima nggak ya? Oke. Dia lebih eksis di tadi sosmed gitu. Oke, jadi satu kata intinya tadi deh, semu ya. Jadi kebahagiaan ini bisa semu, bisa jadi sekejap juga, bisa jadi hanya tampak saja bahwa dia ini mengalami kebahagiaan begitu, tapi ternyata secara eksistensi nyatanya bisa jadi itu belum tentu ini belum tentu yang hakikinya seperti itu atau otentiknya dari kebahagiaan tersebut. Oke. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Wah, ternyata pembahasan kita sangat menarik sekali ya. Kan tetapi waktu juga yang sangat membatasi gitu. Nah gini Kak, oke ya, endingnya adalah bagaimana nih solusi kayaknya sudah ini merupakan sebuah masalah yang mungkin penting dan genting untuk seharusnya diselesaikan begitu ya Kak ya. Oke, menurut jenengan sendiri gimana nih caranya biar kita ini terhindar dari ataupun mengatasi bagi yang sudah terpapar ataupun yang sudah mengalami pubbing ini, bisa jadi cara mengatasinya bagaimana, dan kemudian bagi yang belum bagaimana cara mencegahnya, ini gimana nih Kak? Baik. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah ngasih pelatihan mindfulness pada remaja SMA di Wonosobo. Jadi gini, ini untuk mengatasi nomofobia. Oh, nomofobia. Yes. Oke. Kan bagian dari pubbing tadi, dia nggak bisa lepas tuh sama gadgetnya. Jadi ternyata kalau remaja ini mau praktek mindfulness, ya nanti kalau mau lebih lanjut mungkin di topik berikutnya karena ini panjang ya kalau bicara mindfulness, ternyata bisa. Karena hasil penelitiannya itu menarik, praktek mindfulness-nya itu bisa berpengaruh, berkorelasi positif terhadap turunnya tadi ketergantungan yang amat sangat terhadap gadget. Itu satu yang jelas. Kan banyak kalau kita bicara mindfulness, kayaknya nggak cukup nanti sesinya, ini ada khusus, harus ada sesi khusus. Yang berikutnya, tips-tips yang sangat praktis mungkin gini, mungkin nggak hanya remaja, siapapun saya melihat itu ya, kalau sudah pubbing atau IAD, udah adiksi gadget itu, bangun tidur yang dicari apa? Kayaknya HP juga ya. HP ya? Nah, ini salah satu contoh perilaku buatnya kita tuh kayak udah low banget. Ayo kita kendalikan. Jadi bisa jadi kita berusaha nih mulai besok, oke deh, kayaknya bangun tidur aku nggak akan cari gadget ya, selayaknya biar yang lain deh. Ngapain? Olahraga, berdoa, sholat kan yang jelas. Sholat, olahraga, atau kalau saya ibu-ibu habis sholat kan masak gitu ya jelas. Seperti itu, tanpa harus buka gadget dulu. Oke. Berikutnya apa? Sama halnya kayak
kalau kita berlebihan berat badan, ini kan kelebihan waktu berselancar di dunia wayang. Kita kan harus diet nih. Oke. Aku kan diet gadget. Bentuknya seperti apa? Bentuknya ya tadi, kita benar-benar membatasi diri kita untuk pegang gadget. Oke. Terutama nih buat remaja-remaja, maksudnya gini Mas Ibnu. Sering kan fenomena fabbing itu kita lihat waktu mereka kumpul bareng di tempat makan, hangout, tetapi gini semua. Ayo dipelopori salah satu gitu. Oke, kita hangout, kita makan, kita ngopi, tapi semua gadget dikumpulin yuk gitu. Jadi satu nih. Ya semua akan terbiasa kalau kita ada undangan hangout, ngopi, dipastikan HP kumpul di satu keranjang atau taruh tasnya siapalah gitu, teman-teman remaja kita atau pecinta rindu apa? Remaja Pejuang rindu. pejuang rindu kita itu. pejuang Ayo ngopi, makan dan hangout dan sebagainya. Oke, tapi datang kumpulin deh gadget. Nanti ada punishment juga ya. Siapa Yes. yang pegang pertama kali Dia yang bayar. Iya, dia yang bayarin ya. Dia bayarin gitu. Tuh, lama-lama itu bisa jadi alternatif. Saya ringkas satu-satu tadi. Yang pertama adalah menyadari sepenuhnya atau berlatih mindfulness ya Kak ya. Yang dimana pubbing ini merupakan pengembangan dari yang namanya nomophobia bagi. Kemudian yang keduanya tadi adalah membiasakan untuk mengendalikan diri untuk jangan sampai nih benda pertama yang kita pegang setelah bangun tidur itu adalah HP gitu ya. Oke, itu yang keduanya. Oke. Jadi harus kendalikan diri kita ya untuk bisa memegang itu ya. Kemudian bisa jadi yang ketiganya adalah diet internet tadi ya Kak ya. Oke, dan kemudian juga kalau bisa dietnya untuk lama-lama memegang HP atau menggunakan internet begitu ketika kumpul tadi. Ya kumpul, hangout itu jangan sampai nih ataupun jangan sampai pegang HP ya, dan kemudian ada suatu rules ataupun aturan kalau seandainya pegang HP itu nanti dia yang akan bayarin. Oke. 3 ini Kak. Apalagi nih Kak, kayaknya banyak sekali nih kayaknya. Contoh lagi adalah kita matikan notif. Oke. Jadi kadang kita itu sebenarnya kita makan nih, ngelirik HP lah gitu. Ngelirik HP lah, ada twing enggak gitu. Itu salah satu cara kita senyap, kita matikan, bahkan tidak hanya senyap, belum matikan nggak ada notif. Jadi kita nggak tahu mau ada pesan masuk atau biarin aja gitu. Sampai sesi kita dengan teman kita ngobrol, sesi kita hangout dengan teman-teman. Ada remaja kan sukanya hangout, ngobrol, atau pas sesi-sesi mereka beraktivitas tuh benar-benar hanya fokus dengan di sini saat ini dan sekarang juga. Di sini dengan siapa? Dengan teman-temannya, dengan peer-nya. Apa tujuannya? Hanya fokus pada itu. Jadi tidak lirik-lirik ada notif enggak ya. Apalagi dibunyi ting gitu kan. Sangat menarik itu sekali mengganggu. ya, betul. Mengganggu ting gitu. Iya. Notifnya dimatiin aja, disenyapin. Kemudian memang ada kesepakatan juga dalam, saya pikir ini nanti juga harus ada peran dari orang tua ya. Bahwa kalau di rumah saya itu memang ada peraturan khusus bahwa kesepakatan gitu, dan saling mengingatkan, dan saya sering diingatkan anak saya bahwa oke, jam segini semua HP dikumpulin di lemari atau nggak ada yang pegang HP, kita bener-bener ngobrol. Itu kan pembiasaan di rumah yang pastinya berharap pembiasaan ini akhirnya dibawa remaja ini saat dia juga ketemu teman-temannya gitu. Ada aturan main loh. Ini segini tuh nggak usah pegang yang tadi kalau mau dikumpulin tadi. Tapi kan harus dari rumah juga didukung nih orang tuanya. Orang tuanya ternyata di rumah juga kasih dia. Pulang kerja gini. Berarti mau tidur gini. butuh modeling ya, betul. Modelnya Jadi harus jelas. ada keteladanan dari orang tua begitu. Karena lingkungan terutama rumah ini sangat berpengaruh sekali ya. Ya, lingkungan rumah ini sangat berpengaruh, dan kemudian bahkan bisa jadi budaya yang ada di rumah itu sangat berpengaruh terhadap si adanya pubbing ini ya berarti kan. Anak gitu kan nyontoh siapa di situ? Ada mungkin bapaknya, ibunya, omnya, tantenya yang sehari-hari memang gini. Nah itu yang memang dari rumahnya pun harus dikendalikan, bagaimana berkomunikasi atau orang tua kasih role model. Oke, pegang gadget, sesi makan bersama dimanapun itu nggak ada yang pegang gadget contohnya gitu. Pas waktu jam-jam tertentu kita nggak ada yang pegang gadget, atau aturan khusus, mungkin aturan-aturan khusus yang mungkin baru sebagai contoh kasus-kasus tertentu mungkin saat ujian atau sebagainya gitu, ya udah bener-bener orang tua pun tidak, kan kita nuntutnya ujian nih, anak-anak belajar, sementara orang tuanya gini, masuk kamar baca buku, orang tuanya gini, ayo hafalin ini, orang tuanya nonton TV, kan nggak asik, ya kasih role model dong. Iya, saya jadi teringat sama gambar ini, salah satu biskuit itu
yang dulunya kan yang ada 3 orang gitu ya, yang dulunya bisa menikmati kopi, bisa menikmati biskuitnya, tapi ada gambarnya ternyata saat ini sudah diubah semuanya pada pegang HP semuanya. Anekdotanya gitu kan sekarang tuh. Iya, anekdotanya seperti itu ya kayak. Karena coba deh, bahwa ternyata kalau kita benar-benar menikmati ini dengan sepenuhnya gitu ya, itu juga diajarkan. Bagaimana tadi saya bilang salah satu tipsnya di awal kan mindful, menyadari sepenuhnya apapun yang kita lakukan. Gini nih, kopi ini nih itu benar-benar bisa, wow, kamu menyadari sepenuhnya, rasanya, aromanya, warnanya. Tapi kan enggak, kita minum ngobrol, pegang gadget. Kalau di kafe gitu ya, minum, ngobrol, pegang gadget. Tapi bagaimana melatih remaja, melatih anak-anak kita menyadari sepenuhnya apapun aktivitas yang dilakukan itu ternyata juga bisa menaikkan tadi SWB, kepuasan otentiknya itu subjektif yang memang dia nggak bisa diganti. Iya, oke, pegang gadget, bikin status, di like banyak orang itu wow gitu, seneng ya. Saat berapa jam coba atau berapa hari efeknya? Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa self control, intinya tipsnya adalah mengendalikan diri. Kemudian kalau ada pertanyaan, Bu Gones, ini sudah dilakukan semua tuh, tapi ternyata masih belum bisa tuh mengendalikan tadi untuk tidak pegang HP. Artinya ini sudah adiksi yang mungkin sudah akut. Kalau sudah seperti ini, anak ini, individu ini sudah butuh untuk ke profesional tenaga kesehatan mental. Siapa, ke psikolog atau ke psikiater. Dilihat dulu ada apa, karena pasti sebenarnya kalau mau tahu teorinya gitu, orang-orang yang candu apapun, saya bilang candu apapun, candu gadget, candu narkoba dan sebagainya, basicnya ada pengalaman traumatis yang ini mungkin kalau awam tidak bisa untuk bongkar ya, untuk tidak bisa dibedah-bedah atau diintervensi ya. Itulah pentingnya ke kesehatan mental, ke psikolog atau psikiater. Nanti akan dilihat apa sih basic traumanya. Kenapa dia sangat begitu mengagumkan adiksinya? Karena biasanya beberapa teori, ada basic teori di sini bahwa orang candu gadget, orang candu narkoba itu ada pengalaman traumatis. Yang mungkin unfinished business di masa lalu yang nggak selesai. Itu yang terjadi. Jadi bahkan sampai kalau sudah merasa tidak mampu tadi ya. Saya mengatakan kalau ini tuh harusnya bisa seseorang itu bisa mengasingkan yang sudah biasa dan membiasakan yang masih asing, yang mungkin sudah terbiasa dia itu vaping, terbiasa dia itu dengan gadgetnya, maka harusnya saat ini diasingkan. Kemudian membiasakan yang masih asing, bisa jadi dengan tadi yang disampaikan rentetan tadi ya, ada sekitar 6 tadi yang mungkin itu sudah tidak biasa lagi dilakukan, bisa jadi dibiasakan begitu ya. Kemudian ini bisa menjadi sebuah solusi ya bagi kita semuanya begitu. Dan bahkan kalau memang merasa tidak mampu menyelesaikan ini secara mandiri, bisa jadi harus ditangani oleh tenaga kesehatan mental yang bisa jadi ke psikolog ataupun ke psikiater tentunya begitu. Kalau ke RSUD Jani Lasmana bisa bertemu Mas Ibnu dan juga Kak Gones pastinya ya. Iya, jadi alhamdulillah tadi yang berkaitan. Kalau tadi berarti masih memungkinkan ya seseorang itu, menurut Kak Gones sendiri, seseorang itu bisa sembuh dari vaping ini. Menurut Kak Gones sendiri bagaimana ini? Sangat memungkinkan. Tadi kita lihat dulu basicnya apa dia. Kenapa dia berperilaku begitu? Orang berperilaku pasti ada faktornya. Kenapa gitu? Kita gali dulu kan. Why gitu. Dilihat. Sebabnya apa gitu ya. Kemudian memunculkan akibat ini seperti apa gitu. Dan kalau ini mungkin kita orang psikologis ternyata basic teori atau konseling dengan CBT itu jauh lebih, untuk adiksi itu lebih progresnya lebih bagus untuk mereka, untuk orang-orang dengan adiksi itu, entah itu vaping ataupun narkoba dan sebagainya. Berarti kalau nanti diterapkan psikoterapi begitu, pastinya ditentukan ataupun disesuaikan dengan permasalahan ataupun sebab-sebab yang mendasari terjadinya vaping tersebut ya, begitu, sehingga nanti bisa selaras begitu. Jadi bisa menyelesaikan apa yang berkaitan dengan vaping tersebut. Ternyata waktu juga yang membatasi pertemuan kita kali ini ya Kak ya. Tadi sudah alhamdulillah pertemuan kali ini kayaknya sudah sangat dalam sekali
Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana tentang vaping, kemudian orang siapapun yang terkena vaping, kemudian habis itu bahkan sampai kesejahteraan psikologis pun juga bisa jadi berpengaruh terhadap perilaku vaping ini begitu ya. Oke. Terus kemudian juga tips-tipsnya dari kakak tadi sudah dijelaskan juga berkenaan dengan vaping begitu. Oke, mungkin kalau seandainya kak tadi di akhir tadi disampaikan kalau memang nantinya butuh nih, dia merasa memang tidak mampu untuk mengatasi permasalahannya sendiri, dia tidak mampu mengatasi problematikanya sendiri nih, gimana nih caranya untuk dia mendapatkan bantuan dari para tenaga si profesional itu bagaimana kak? Baik, kalau ternyata tips-tipsnya udah dipraktekin dan ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, artinya bisa jadi tadi saya sampaikan butuh profesional tenaga kesehatan mental. Nah, di rumah sakit kita kan ada klinik psikologi tuh. Bergabung di rehabilitasi medik boleh, nanti ketemu dengan kita, entah itu Mas Ibnu ataupun saya, daftarnya jelas setiap jam kerja di pendaftaran, bisa pakai BPJS juga, jadi nggak perlu khawatir. Insya Allah bagi yang memang remaja-remaja kita tidak hanya vaping, mungkin ya ada segala sesuatu yang memang butuh untuk dilakukan intervensi atau konseling psikologi, bahkan tidak harus bermasalah ya Mas Ibnu. Datang ke psikolog itu bisa jadi dia mau tes nih, tes IQ, tes minat bakat nih yang lagi marak nih, atau beberapa anak SMA yang mau kuliah mana sih yang tepat, datang ke klinik psikologi, kita akan berikan pelayanan sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oke. Itu setiap hari Senin sampai Sabtu ada terus ya kak berarti. Oke, jadi tentunya para pejuang rindu nih, para pejuang rindu dimanapun berada begitu, tentunya kalau seandainya membutuhkan bantuan tenaga kesehatan mental ataupun tenaga kesehatan psikologis di RSUD Haja Lasmanah Banjarnegara sudah ada berarti ya, setiap hari Senin sampai Sabtu bisa dibantu. Oke, terima kasih kak atas obrolan kita saat ini. Siapa tahu nantinya kita bisa akan lanjutkan lagi. Bisa jadi tadi tentang membahas tentang apapun ya, mau tentang bahkan kesehatan mental apapun, baik itu tentang adiksi ataupun yang lainnya. Semoga kita bisa dapat bertemu kembali. Terima kasih. Kembali kasih. Oke, para pejuang rindu dimanapun Anda berada. Tadi obrolan kita berkenaan dengan vaping. Cukup sekian sampai di sini. Tentunya vaping ini merupakan suatu kegiatan ataupun suatu perilaku yang merugikan orang lain dan bisa jadi merugikan Anda sendiri. Untuk itu, vaping ini sebenarnya bisa untuk diubah. Jadi mungkin awalnya kawan-kawan sekalian, para pejuang rindu sekalian merasa tidak bisa, kemudian juga merasa tidak terbiasa, dan bahkan ingin mengubahnya, maka bisa jadi saat ini bisa jadi dilakukan pertamanya adalah mungkin terasa terpaksa, dipaksa, kemudian nanti lambat laun vaping ini akan ketika dibantu maka akan semakin bagus, terbiasa, menjadi bisa, dan Anda menjadi luar biasa, sehingga vaping itu bisa kita hindari ataupun bisa kita benahi dengan baik. Terima kasih. Saya Muhammad Ibnu Sina, satu-satunya psikolog klinis yang hitam manis tanpa pemanis buatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.